Salam, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 62 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat 3, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dari pembacaan kita tersebut, saya akan memberikan tema yang berkata, mau hidup tenang, dekatkan dirimu pada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita perhatikan dengan seksama keadaan akhir-akhir ini, banyak orang merasa hidupnya tidak tenang, gundah dan cemas. Untuk mencari ketenangan, banyak orang pergi ke diskotik, klub malam, tempat rekreasi, atau tempat-tempat hiburan lainnya. Namun setelah mereka keluar dari sana, kembali jiwanya gundah, dan ketenangan hidup yang dicarinya itu tak kunjung didapatkannya. Saya percaya kalau ada orang yang mengatakan uang bisa membeli banyak hal, bahkan dunia sekalipun. Betul, uang bisa membeli banyak hal, bahkan segala hal. Tetapi ingat bahwa uang tidak bisa membeli keselamatan dan damai sejahtera. Ketika seseorang sudah memiliki keselamatan, maka damai sejahtera itu dimilikinya. Dan ketenangan itu pun sudah menjadi bagian hidupnya. Sekarang bagaimana kita dapat merasakan ketenangan yang terus-menerus di tengah suasana ketidaktenangan dan badai krisis seperti sekarang ini? Jawabnya sederhana, yaitu dengan belajar mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita. Kalau kita memahami firman Allah, maka kita akan menyadari banyak sekali kelemahan kita. Bukan karena masalah yang terlalu besar, bukan karena badai yang mengamuk terlalu dahsyat, dan seringkali membuat kita tidak tenang. Dengan mengerti firman Allah, kita tahu janji-janji Allah. Kita mengerti betapa dahsyatnya kuasanya yang memelihara kita. Ada banyak orang yang mengatakan, mengapa orang Kristen selalu menekankan bahwa hanya dekat dengan Tuhan saja dan hanya dekat dengan Yesus kita akan mendapat ketenangan? Ada banyak orang yang berkata, bukankah kalau kita mempunyai uang yang banyak, kita juga akan tenang? Ada juga yang mengatakan, bagaimana saya dapat tenang kalau saya mempunyai suami yang sangat mengecewakan saya? Kalau saya berasal dari keluarga yang broken home? Kalau saya baru saja kena PHK? Kalau saya terus dikecewakan? Saya terus disakiti? Kalau saya lahir dengan berbagai kekurangan dan kelemahan yang ada pada saya? Jika kita dekat dengan Allah, dekat dengan Yesus, maka kita akan mengerti janji-janjinya. Tidak ada alasan bagi kita untuk panik, cemas, dan khawatir, karena hanya dekat Allah saja kita mengalami ketenangan. Daud menjelaskan dan menekankan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Mungkin kita memberikan alasan dengan mengatakan, terang saja Daud dapat tenang, karena Daud adalah seorang raja. Daud tidak tahu apa artinya kesulitan ekonomi. Dia tidak tahu apa artinya masalah. Pantas saja Daud dapat berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena Daud sebagai seorang raja, dia mempunyai uang yang cukup. Dia mempunyai pengawal yang cukup. Dia dapat melakukan apa saja yang dia mau dapat terjadi. Saudara, ada beberapa ayat yang membuktikan kepada kita bahwa Daud pun mengalami masalah yang besar. Yaitu kalau kita melihat ayat yang keempat dari pasal 62. Di situ dikatakan, berapa lamakah
kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia. Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Dalam ayat tersebut nampak bahwa Daud sedang menghadapi masalah yang besar. Dan ia berkata, di tengah badai ini kamu hendak meremukkan aku. Dan di dalam ayat yang kelima dari pasal 62, mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Ayat tersebut menerangkan kepada kita bahwa Daud secara jeli memperhatikan ada orang-orang yang mau melihat kejatuhannya. Ada orang-orang yang bersikap sedemikian rupa. Mereka ingin Daud bukan hanya bahkan dikatakan kesah kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi yang terjadi di dalam hatinya mereka mengutuki. Ada orang-orang munafik yang berbicara buruk di luar kita, walaupun di depan kita kelihatannya baik, di depan kelihatannya bermulut manis, tetapi di belakangnya merancangkan sesuatu perbuatan yang jahat. Bukankah hal tersebut sering terjadi di dalam hidup kita? Ada orang-orang yang bermulut manis. Dia bermulut manis dengan kita. Dia berkata-kata indah dengan kita. Ingatlah, kadangkala mereka yang manis di hadapan kita itu, mereka menyiapkan kejahatan bagi kehidupan kita. Dalam kasih Kristus, saya mau mengingatkan bahwa Allah tetap menjadi perlindungan bagi kita. Kita tidak perlu goyah jika kita dekat dengan Tuhan. Mungkin Anda bertanya, mengapa hanya dekat dengan Allah hidup kita tenang? Hanya dekat dengan Allah maka hidup kita tenang, karena beberapa alasan. Yang pertama adalah Allah tahu waktu yang tepat. Allah berkata bahwa ada kalanya kita akan menjadi bangsa yang kecil, dan ada kalanya kita akan menjadi bangsa yang lemah. Hal itu bukan berarti bahwa hidup kita tidak tenang. Hidup kita tidak perlu khawatir. Hidup kita tidak perlu takut. Dan hidup kita tidak perlu kehilangan pengharapan. Alkitab mengatakan bahwa yang paling kecil akan menjadi kaum yang paling besar. Janganlah kita pernah merasa kecil lalu kita minder. Janganlah kita merasa lemah lalu kita berpikir bahwa kita akan hancur dan dapat diperdayakan seenaknya saja. Alkitab juga mengatakan bahwa kita adalah biji matanya Allah. Itulah sebabnya Alkitab menegaskan bahwa yang paling kecil akan menjadi kaum yang paling besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Selanjutnya Alkitab berkata, siapakah yang akan melaksanakannya? Jawabnya, aku Tuhan yang akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Di dalam Yesaya 60 ayat 22. Seseorang berpikir, bagaimana saya dapat hidup dengan tenang? Saya sudah berdoa 2 tahun untuk suami saya, tetapi suami saya belum juga berubah. Hidup kita tidak tenang karena kita berpikir bahwa suami kita tidak akan berubah. Kita mulai khawatir sehingga kita berkata, kapan suami saya berubah? Kapan saya dapat melihat mujizat? Kapan saya dapat melihat kemenangan? Kapan hal ini terjadi? Apakah Anda juga berpikir demikian? Tidak sedikit orang yang kemudian tertarik dengan pria lain atau wanita lain, karena mereka berpikir bahwa rumah tangganya masalahnya tidak pernah selesai. Dia berpikir mereka sudah berdoa, sudah menikah 5 tahun dan menginginkan anak. Ternyata istrinya hingga sekarang belum juga dapat mempunyai anak. Dengan demikian lebih baik dia katakan dia tertarik dengan wanita lain. Akhirnya dia berselingkuh, menyeleweng, dan akhirnya jatuh ke dalam perzinahan. Karena kita berpikir kapan semua itu akan terjadi, maka hidup kita tidak tenang. Ada banyak orang yang mengatakan, saya sekarang mempunyai hutang, dan secara keuangan ini merupakan tanggung jawab saya yang harus saya selesaikan. Tanggung jawab ini sangat berat bagi saya. Kadangkala saya berpikir, betul tidak semuanya ini dapat saya selesaikan? Apakah semua hutang saya dapat saya bayarkan tepat pada waktunya? Jawaban saya sederhana. Allah tahu waktu yang tepat.
Mungkin kita berkata, sepertinya anak-anak saya tidak dapat bertobat lagi. Anak-anak saya keras kepala. Kami sudah mendoakan bertahun-tahun. Bahkan sampai saat ini, hari ini juga mereka belum berubah. Jawaban saya sederhana. Anda tidak perlu takut. Anda tidak perlu khawatir. Karena Allah tahu waktu yang tepat. Kebiasaan kita selalu tidak sabar. Kita selalu menginginkan yang secepatnya. Kita berpikir Allah akan menolong kita secepatnya. Bukankah Alkitab mengatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya? Dengan mendasarkan kepada Alkitab tersebut, maka kita tahu bahwa Tuhan akan menolong kita pada waktu yang tepat. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk hidup tidak tenang. Dan sekarang kita hidup di dalam ketenangan dan kepastian. Sekarang juga kita mengatakan, mungkin hari ini saya belum melihat pertolongan. Tetapi saya tahu pasti pada saatnya Allah akan membuktikan bahwa Dia tidak pernah gagal dalam membela anak-anaknya. Di dalam Alkitab diceritakan tentang Lazarus yang mati. Ketika Lazarus sakit keras, Maria dan Marta menyuruh orang-orang untuk mendekati dan mendatangi Yesus. Orang-orang itu lalu datang dan berkata kepada Yesus, "Guru, sahabat yang engkau kasihi, yakni Lazarus sedang sakit dan dia sangat menderita. Sekarang ia sedang dalam keadaan parah." Jawab Yesus, "Aku akan datang." Apa yang terjadi? Yesus secara sengaja tidak mendatangi Lazarus sampai 3 hari. Baru pada hari yang keempat, Yesus datang. Pada waktu itu Lazarus sudah mati dan sudah dikuburkan selama 4 hari. Kita dapat membayangkan bagaimanakah perasaan orang yang datang untuk memberitahu kepada Yesus dan berharap pertolongan darinya. Seandainya Maria dan Marta belum menyuruh orang untuk menghadap Yesus, dapat saja Yesus mengelak untuk mempertahankan diri dan berkata, "Lazarus sudah mati dan aku tidak tahu bahwa dia sakit." Peristiwa semacam ini sering terjadi dalam hidup kita. Kita sering mengatakan, saya sudah berdoa dengan penuh harap kepada Tuhan. Minta pimpinan dan pertolongan Tuhan. Mengapa sampai sekarang saya belum melihat mujizat? Pertolongan Allah dan saya juga belum melihat bahwa Allah bertindak dengan kuasanya. Apakah kedatangan Yesus terlambat? Allah tidak pernah datang terlambat. Dan Allah tidak pernah datang terlampau terlambat. Yesus tidak pernah datang terlalu cepat, dan Yesus tidak pernah datang lebih cepat. Ketika Yesus datang ke kuburan Lazarus, dia berteriak dengan tegas, "Lazarus, keluarlah!" Dan keluarlah Lazarus dari kuburnya. Peristiwa ini membuktikan kepada kita bahwa kita perlu hidup dengan tenang, karena Tuhan tahu waktu yang tepat untuk kita. Kalau kita hidup di dalam rencananya, maka segala sesuatu indah pada waktunya. Yang kedua, saudaraku, adalah Allah memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Di dalam Amos 3 ayat yang ke-7 dikatakan, "Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi." Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa di dalam Tuhan Yesus kita mendapat ketenangan. Di samping itu Allah memberitahukan kepada kita tentang hal-hal yang kita belum mengetahuinya. Kita hidup tidak tenang karena kita tidak mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Contoh yang sederhana, mobil yang akan kita pakai tiba-tiba mogok. Kalau kita tahu apa yang menjadi penyebab mogoknya mobil, tidak menjadi persoalan. Karena kita tahu mengatasinya. Jika yang menjadi penyebabnya adalah spare partnya, maka kita akan memperbaiki spare partnya. Apabila yang menjadi penyebabnya adalah busi, maka kita akan memperbaiki busi atau mengganti businya. Apabila yang menjadi penyebab kabelnya, kita akan mengganti dan memasang kabel yang baru. Kita hidup tidak tenang karena kita mulai berpikir, saya masih muda, hidup di tengah goncangan ekonomi seperti ini. Lalu apa yang harus saya perbuat? Dengan demikian, banyak orang melarikan diri ke hal-hal dunia dan melarikan diri kepada kebebasan dunia. Mengapa dia lari ke diskotik, minum-minum hingga menjadi pemabuk, menggunakan narkoba dan melakukan sesuatu yang jahat? Sebenarnya mereka sedang mencari ketenangan karena dia tidak tahu bagaimana cara
menyelesaikan masalah dengan orang tuanya dan masalah dengan suaminya yang tidak pernah dapat diselesaikan. Dia berkata, apapun yang saya lakukan sudah tidak ada gunanya untuk dipertahankan. Apapun yang saya bicarakan dengan suami saya, suami selalu curiga. Dan apa yang dibicarakan suami, saya tidak percaya lagi. Rasanya sudah tidak dapat diselesaikan. Jawaban saya sederhana. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Allah memberitahukan hal-hal yang tidak kita ketahui dan tidak kita mengerti. Kita dapat membayangkan bagaimana perasaan Daniel pada waktu dibuang ke gua singa. Bukan karena suatu kejahatan, tapi karena suatu kebenaran. Kita melihat Daniel tetap tabah, tetap bertahan, tetap bersyukur, dan tetap tenang. Alkitab menjelaskan bahwa dari dalam gua singa, Daniel membuktikan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Singa-singa yang kelaparan telah dibungkam mulutnya oleh kuasa Allah. Orang percaya yang takut akan Tuhan disiapkan Allah dengan kebenaran-kebenaran firman-Nya untuk mengetahui hal-hal yang akan datang. Dengan demikian, hidup kita diperlengkapi Allah menjadi kudus, tidak tercela, dan menjadi kesukaan hatinya. Dalam setiap kesempatan, kita harus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui doa, penyembahan, pujian, pembacaan Alkitab, dan ibadah-ibadah. Yang ketiga, Allah mengalahkan yang jahat dari kita. Dalam kitab Mazmur 91 ayat 11 sampai 13. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Dari ketiga ayat tersebut menerangkan kepada kita bahwa Allah akan mengalahkan yang jahat dari kita. Kalau kita mempelajari kitab Mazmur 91 ayat 10, di sana ditegaskan bahwa malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah mengalahkan yang jahat dari kita dan Allah menjauhkan yang jahat dari kita. Ayat-ayat tersebut menunjukkan kepada kita bahwa ada kalanya jarang orang percaya menghadapi singa yang menakutkan. Dan ada kalanya pula jarang orang percaya menghadapi ular tedung yang membahayakan. Saya tegaskan kepada kita bahwa singa dan ular tedung tidak akan mengalahkan kita. Ada saatnya situasi ekonomi begitu buruk dan kondisi masa muda kita begitu mengkhawatirkan. Dan ada saatnya situasi usaha dan karir kita sangat mengkhawatirkan. Saya mau memberitahukan bahwa Allah mengalahkan yang jahat dari kita. Allah mengerjakan yang baik untuk kita. Allah mengirimkan malaikatnya untuk membela kita di segala jalan kita. Allah di dalam Yesus Kristus telah berkorban dengan nyawanya sendiri dan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari kutuk dosa. Kita harus tetap mempertahankan kemenangan yang telah diberikan oleh Kristus, yaitu dengan tetap berdoa dan berjaga-jaga senantiasa. Yang keempat, Allah memberkati tanpa membedakan. Mazmur 115 ayat 12 dan 13. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Orang tidak dapat hidup dengan tenang karena ada keraguan dari kita tentang betul tidaknya Tuhan memberkati kita. Mungkin dia berkata, masa lalu saya buruk, saya mempunyai banyak kekurangan, dan saya mempunyai banyak kelemahan. Alkitab menegaskan kembali, Tuhan akan memberkati siapapun. Tuhan akan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Tidak ada alasan bagi kita untuk hidup tidak tenang. Badai bukan alasan bagi kita. Masalah bukan alasan bagi kita. Kesulitan bukan alasan bagi kita. Dan pergumulan hidup pun juga bukan alasan bagi kita untuk hidup tidak tenang.
Allah mengasihi semua orang tanpa pilih kasih dan membeda-bedakan. Allah menerbitkan matahari dan menurunkan hujan untuk orang-orang baik dan orang-orang jahat. Tetapi setiap orang percaya dipelihara Allah sebagai biji matanya sendiri. Janganlah kita menjadi berkecil hati. Pasti Tuhan menjaga, melindungi, dan membela kita dari usaha-usaha orang-orang yang berniat jahat terhadap kita. Jadi sebagai kesimpulan, hanya dekat dengan Allah saja kita hidup tenang karena 4 alasan. Yaitu Allah tahu waktu yang tepat. Allah akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Dan yang ketiga, Allah mengalahkan yang jahat bagi kita. Yang terakhir, Allah memberkati tanpa membedakan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati dan menguatkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.